Selamat datang di channel YouTube kita, channel Raime 13. Nah, untuk video kita kali ini, kita akan mempelajari matematika peminatan kelas 10, yaitu vektor. Untuk bagian yang pertama, kita akan membahas definisi vektor, notasi vektor, vektor posisi, vektor non-posisi, panjang vektor atau modulus, vektor satuan, dan yang terakhir adalah operasi pada vektor. Oke, jangan kemana-mana, jangan di skip videonya. Mari sama-sama kita belajar bersama Raime 13. Nah, untuk yang pertama, kita tuliskan definisi daripada vektornya ya. Yang pertama, definisi vektor. Nah, tentu kita sudah tahu ya arti daripada vektor itu sendiri. Kalau belum yang tahu, mari kita artikan di sini ya. Vektor dapat didefinisikan sebagai ruas garis yang memiliki panjang dan arah. Nah, inilah pengertian daripada vektor. Nah, untuk memudahkan kita, mari kita gambarkan pada diagram kartesiusnya. Ini dia, kita gambarkan diagram kartesiusnya. Ini sebagai sumbu X, dan ini sebagai sumbu Y. Dan ini kita beri titik O, 0,0. Nah, kita ambil di sini sembarang titik A ya. Kita ambil sembarang titik A dengan sumbu koordinatnya adalah X1 dan Y1. Dan di sini kita ambil sembarang titik B dengan sumbu koordinatnya X2 dan Y2. Nah, sekarang kita tarik ruas garis dari titik A menuju titik B. Nah, ini dia ya. Dia sekarang kan sudah memiliki panjang, tetapi belum memiliki arah. Nah, ini kita beri arahnya, yaitu dengan memberi tanda panah. Maka ini sudah dikatakan vektor ya, yaitu vektor AB. Nah, jadi untuk mempermudahkan kita buat di sini, yaitu titik A-nya sebagai titik pangkal. Nah, itu dia. Titik pangkal ya. Dan titik B sebagai titik ujung. Nah, inilah definisi daripada vektor itu sendiri. Nah, bisa juga kalau kita tarik sebuah garis ya, di mana titik pangkalnya adalah titik O, yaitu 0,0. Ini kita tarik menuju titik ujung A. Nah, ini dikatakan juga sebagai vektor, yaitu vektor OA. Dan juga dari titik O menuju titik B. Ini kita beri tanda panah seperti ini, maka ini sudah dikatakan vektor OB. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk yang kedua, yaitu notasi vektor ya. Notasi vektor bisa dituliskan sebagai, kalau kita perhatikan diagram kartesius ini ya, maka notasi vektornya adalah OA dan diberi tanda garis di atas, atau bisa juga ditulis OA ini garis tanda panah. Begitu juga OB, ini kita beri garis saja, ini sama dengan OB tanda garis panah. Ini terserah ya penulisannya ya. Begitu juga dengan vektor AB-nya, garis, ini juga AB tanda panah. Tetapi vektor AB ini tidak akan sama dengan vektor BA. Mengapa? Karena AB tidak akan sama nilainya dengan BA. Dari titik A menuju titik B, tentu tidak akan sama dengan dari titik B menuju titik A. Arahnya akan berlawanan. Oke, kita lanjutkan yang ketiga, yaitu vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang pangkalnya di titik O. Nah, itu dia. Pangkal di titik O.
Nah, jadi penulisannya dapat dituliskan sebagai OA vektor ini akan sama dengan vektor A kecil dengan sumbu koordinatnya tadi adalah X1, Y1. Nah, ini bisa dituliskan juga dengan X1I. Nah, itu dia. Ditambah Y1J. Nah, ini bisa ditulis ya pada ruang dimensi 2. Begitu juga penulisan pada ruang dimensi 3-nya ya. Nah, untuk OB-nya ini sebagai vektor B kecil. Dan bisa juga ditulis sumbu koordinatnya yaitu X2, Y2. Atau bisa dituliskan sebagai X2I ditambah Y2J. Nah, ini tanda topi pun bisa dituliskan ya. Tanda topi seperti ini. Nah, inilah vektor posisinya. Oke, semoga mengerti ya. Kita lanjutkan untuk bagian yang keempat, yaitu vektor non posisinya. Kita lanjutkan yang keempat, vektor non posisi. Kita tuliskan di sini vektor non posisi. Untuk vektor non posisinya kita gambarkan kembali yaitu diagram kartesiusnya ya. Kita gambarkan kembali diagram kartesiusnya. Ini dia. Ini tadi sebagai titik O dan ini sebagai sumbu X dan ini sebagai sumbu Y. Ini titik sembarang A, ini titik sembarang B. Ini kita tarik ruas garis dan kita beri arahnya ya. Begitu juga dari titik O ke titik A ya. Ini ruas garisnya. Ini juga begitu ya. Nah, sekarang kita akan mencari vektor OB. Nah, kita akan mencari vektor OB ini tetapi harus melalui titik A ini. Nah, itu dia ya. Harus melalui titik A ini. Gimana caranya? Vektor OB akan sama dengan vektor OA ditambah vektor AB. Nah, ini dia. Jadi, vektor OB ini akan sama dengan vektor OA tambah vektor AB ya. Nah, ke kanan maka tandanya positif. Kalau berlawanan arah atau ke kiri, maka tandanya negatif. Sehingga OB bisa dituliskan sebagai vektor B kecil dan OA-nya A kecil ya, ditambah AB. Nah, ini vektor AB. Sehingga vektor AB ini akan sama dengan vektor B kecil dikurang vektor A kecil. Nah, ini sangat penting ya dalam perhitungan atau operasi vektor itu sendiri. Maka ini harus diingat. Oke ya. Jadi kalau ada soal yaitu tentukanlah vektor AB dengan vektor B-nya diberitahu dan vektor A-nya dikasih tahu. Maka vektor AB sama dengan vektor B dikurang vektor A atau vektor posisinya. Oke, kita lanjutkan untuk yang kelima yaitu panjang vektor atau modulusnya. Oke, panjang vektor. Nah, untuk panjang vektor itu sendiri atau modulus ini bisa dituliskan sebagai, misalnya kita akan mencari panjang vektor A atau OA. OA, ini dia. Maka penulisannya kita beri tanda mutlak. Nah, ini. Ini akan sama dengan vektor A-nya. Panjang vektor A dengan rumusnya adalah akar dari X1 kuadrat. Karena X1-nya adalah sumbu koordinat daripada si A-nya ya. Ini dia tadi. Maka X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Nah, rumus ini bisa didapat dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu dengan segitiga siku-sikunya ya. Nah, ini bisa dicari sendiri. Ini dia. Nah, ini. Jadi yang diarsir inilah segitiga siku-sikunya. Nah, untuk teman-teman bisa mencari sendiri ya.
maka panjang vektor A-nya ini akan sama dengan akar dari X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Oke, itulah rumus panjang vektornya. Nah, selanjutnya yang keenam adalah vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya 1. Panjangnya 1 dan dinotasikan sebagai E. Nah, itu dia. Sebagai E. Maka ini bisa ditulis panjang E ini sama dengan 1. Itu dia ya. Panjang E sama dengan 1. Nah, kalau kita memiliki sebuah vektor, kita berikanlah vektor P. Jadi, vektor satuan dari vektor P dapat dinyatakan sebagai vektor satuan P. Ini dia. Ini akan sama dengan 1 per panjang vektor P itu dikali vektornya. Nah, ini dia rumusnya ya. Vektor satuan dari vektor P ini akan sama dengan 1 per panjang vektor itu sendiri dikali vektornya. Oke, inilah vektor satuannya. Oke, kita lanjutkan ke topik yang terakhir, yaitu yang ketujuh adalah operasi vektor. Nah, ini yang paling penting ya. Operasi vektor. Nah, oke. Untuk operasinya kita akan mencari yaitu secara geometris. Kita tuliskan di sini secara geometris. Secara geometris. Nah, kita akan mencari yaitu penjumlahan. Nah, untuk menentukan penjumlahan dari vektor ini secara geometris, ini ada beberapa cara ya. Yang pertama, dengan cara segitiga. Nah, itu dia. Yang pertama, cara segitiga. Kita tuliskan di sini cara segitiga. Gimana cara menjumlahkan vektor dengan cara segitiga? Oke, ini dia. Nah, sekarang kita buat sebuah vektornya ya. Ini kita misalkan vektor A-nya. Ini kita beri nama vektor A. Dan ini vektor B-nya. Vektor B. Oke. Sekarang kita akan menjumlahkan vektor A ditambah vektor B. Maka hasil penjumlahannya adalah kita gambarkan kembali vektornya berbentuk seperti ini ya. Kita gambarkan dia. Ini vektor A. Ini. Jadi untuk menjumlahkannya dari titik ujungnya, dari titik ujung vektor A ini menuju titik pangkal daripada vektor B-nya. Ini kita tarik ya. Kita tarik seperti ini. Nah, inilah vektor B-nya. Sehingga hasil penjumlahan antara vektor A dan vektor B-nya adalah ini. Ini hasil penjumlahannya. Nah, ini kita tarik. Oke. Inilah hasil penjumlahannya. Maka ini ditulis vektor A ditambah vektor B. Nah, inilah dengan cara segitiga. Oke ya. Oke, cara segitiga. Nah, selanjutnya dengan cara jajar genjang ya. Ini cara jajar genjang. Jajar genjang ya. Oke, cara jajar genjang tekniknya hampir sama dengan cara segitiga. Nah, sama vektornya ya. Kita buat di sini vektor A-nya seperti ini. Oke, vektor A. Dan ini vektor B-nya.
Nah, gimana menentukan penjumlahan antara vektor A dan vektor B dengan cara jajar genjang? Mari sama-sama kita buat ya. Oke, hasilnya kita buatkan kembali nih. Ini vektor A-nya tadi sama ini kita buat di sini dia vektor B-nya sama ya. Oke. Nah, ini dia vektor B-nya. Nah, hasilnya adalah ini. Ini ya, yang warna putih ya. Ini hasilnya. Oke, ini kita beri garis putus-putus. Ini juga garis putus-putus. Maka penjumlahnya adalah ini. Vektor A ditambah vektor B. Inilah hasilnya ya, yang warna putih ini. Hasil penjumlahan antara vektor A dan vektor B. Oke, dapat dimengerti ya. Nah, yang ketiga adalah cara poligon. Nih, cara poligon. Nah, nih cara poligon. Kita akan memiliki sebuah vektor ya. Kita misalkanlah ini vektornya. Ini ada vektor A. Ini vektor A. Dan ini vektor B. Dan ini vektor C. Vektor C. Dan ini sebagai vektor D-nya. Kita akan mencari penjumlahan antara vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C ditambah vektor D. Hasilnya adalah ini. Nah, perhatikan vektor A-nya. Ini vektor A-nya. Oke. Untuk vektor B-nya kita tarik dari sini ya. Kita tarik dari ujung vektor A-nya. Ketemu dengan pangkal ya. Pangkal vektor B-nya. Ini dia. Oke. Begitu juga dengan vektor C-nya. Ketemu ya. Ketemu di sini. Oke. Ini vektor C-nya. Dan ini vektor D-nya. Vektor D. Maka hasil penjumlahan dari vektor A ditambah vektor B ditambah vektor D adalah ini. Nah, ini dia. Inilah vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C ditambah vektor D. Oke, bisa dimengerti ya? Oke, kita lanjutkan untuk pengurangannya. Oke, kita lanjutkan untuk pengurangannya. Sini kita tuliskan yang kedua, pengurangan. Nah, untuk pengurangannya sama caranya dengan penjumlahannya. Kita misalkan di sini vektor A-nya. Ini vektor A dan ini vektor B. Oke, hasilnya adalah untuk pengurangannya, perhatikan baik-baik ya. Nah, sama vektor A. Ini sama ya, vektor A. Nah, kalau vektor B-nya ini menuju ke bawah ya, berarti untuk vektor B-nya pengurangan berarti dia ke atas ya. Ini kita beri di sini, misalnya di sini dia. Nah, ini kemari. Nah, berlawanan. Ini positif, ini negatif. Maka disinilah negatif B-nya. Berlawanan arah ya. Maka hasil penjumlahan antara vektor A ditambah negatif vektor B. Hasilnya adalah ini. Ini dia. Oke, bisa ya. Nah, nanti bisa dijelaskan dari contoh ya. Oke, kita buat selanjutnya secara aljabar. Secara aljabar. Nah, untuk penjumlahannya sendiri ya. Kita misalkan di sini vektor A dengan sumbu koordinatnya adalah X1, Y1. Dan vektor B-nya ini sama dengan X2,
Y2. Maka yang pertama, penjumlahan rumusnya adalah vektor A ditambah vektor B ini akan sama dengan X1 Y1 ditambah X2 Y2. Maka ini akan sama dengan X1 ditambah X2. Itu dia, Y1 ditambah Y2. Oke, itu dia. Yang kedua, pengurangan. Pengurangan begitu juga ya. Vektor A ditambah vektor B. Berarti di sini negatif ya. Langsung saja kita tulis. Ini negatif. Ini negatif. Kita tuliskan di sini berarti negatif. Nah, gitu dia ya. Maka ini akan sama dengan X1 Y1 dikurang X2 Y2. Maka sumbu X dengan sumbu X, sumbu Y dengan sumbu Y. Nah, begitu dia. Inilah penjumlahan dan pengurangannya. Nah, yang ketiga yaitu perkalian. Nah, ini perkalian ya. Perkalian dengan skalarnya. Kalau kita misalkan ada sebuah konstanta, kita misalkanlah konstantanya adalah K. K dikali sebuah vektor, kita ambillah vektor A. Maka ini akan sama dengan konstanta K dikali X1 dikali Y1. Maka ini akan sama dengan K X1 K Y1. Nah, inilah penjumlahan, pengurangan, perkalian secara aljabarnya. Oke, semoga dipahami ya. Nah, untuk memudahkan kita dalam memahami materi kali ini, mari kita lihat contoh berikutnya. Dan kita tuliskan secara bersama-sama jawabannya ya. Kita tuliskan di sini contoh. Oke, kita tuliskan contoh. Kita memiliki persoalan yaitu jika vektor A nilainya ini sama dengan 3 min 2. Kita tuliskan di sini 3 min 2 ya. 3, min 2 dan vektor B-nya ini sama dengan 1,0 atau 10 ya. Dan vektor C ini sama dengan min 5,4. Nah, ini dia. Maka tentukanlah yang pertama panjang vektor D. Nah, panjang vektor D, di mana vektor D ini rumusnya adalah vektor A ditambah vektor B dikurang vektor C. Dan yang kedua adalah vektor satuan. Nah, itu yang ditanya ya. Vektor satuan dari vektor D-nya. Oke, mari sama-sama kita jawab ya. Kita tuliskan di sini jawab. Pertama kita cari dulu yaitu rumus daripada ini vektor D-nya ya. Yaitu vektor D sama dengan vektor A ditambah vektor B dikurang vektor C sama dengan 3 min 2 ditambah 10 ditambah atau dikurang ya, dikurang negatif 5, 4. Maka langsung kita jumlahkan saja X dengan X ya. 3 tambah 1, 4. 4 dikurang negatif 5, 9. Negatif 2 tambah 0, negatif 2. Dikurang 4 berarti negatif 6. Maka vektor D-nya 96 atau 9, negatif 6. Nah,
Sekarang yang ditanya adalah panjang vektor D-nya. Nah, di sini kita buat panjang vektor D-nya ya. Oke, bagian yang pertama. Panjang vektor D ini akan sama dengan akar dari X-nya. Berarti 9 dikuadratkan ditambah Y-nya. Negatif 6 dikuadratkan. Oke, kita jumlahkan saja. 9 kuadrat 81 ditambah negatif 6 kuadrat 36. Ini jangan lupa dalam akar. Maka 81 tambah 36 adalah 113 ya. 113 atau 117. Nah, 117. Nah, kalau kita sederhanakan ini bisa ditulis menjadi 3 akar 13. 9 dikali 13. Inilah panjang vektor D-nya. Oke, selanjutnya yang kedua yang dicari adalah vektor satuan daripada vektor D-nya. Berarti E vektor satuan D. Berarti vektor satuan dari D sama dengan 1 per panjang vektor D itu sendiri dikali vektor D-nya. Berarti ini sama dengan 1 per 3 akar 13 dikali vektor D-nya 9 min 6. Nah, ini bisa dikalikan ya. 9 dikali 1 per 3 akar 3. Maka ini bisa ditulis 3 per akar 13. Bukan akar 3 ya. 3 per akar 13. Karena 9 bagi 3, 3 ya. Negatif 6 dibagi 3, negatif 2. Maka negatif 2 dibagi akar 13. Nah, disederhanakan kembali bisa ya. 3 dibagi akar 13. Berarti ini bisa ditulis menjadi 3 per 13 akar 13. Nah, negatif 2 per akar 13. Berarti negatif 2 per 13 akar 13. Oke. Inilah hasil daripada vektor satuan dari vektor D. Nah, inilah contoh soal dan materi pada bagian pertama ya. Semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti. Oke, sampai disinilah video pembelajaran kita mengenai vektor pada bagian pertama. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe ya channel Raimet 13. Terima kasih, semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Bye-bye untuk kita semua.